Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah Hasibuan, NPM 172151091. Saya mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Yang terhormat, Bapak Dedi Nur Jamil, Dr. Andes MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika. Pada video ini, saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat yang berjudul Kemampuan Koneksi Matematis ditinjau dari motivasi belajar siswa. Presentasi kali ini ada 3 poin pembahasan yang akan dijelaskan. Yang pertama yaitu tentang kemampuan koneksi matematis. Di dalamnya akan dijelaskan tentang pengertiannya, indikatornya, dan contoh instrumen tes kemampuan koneksi matematis. Yang kedua yaitu tentang motivasi belajar. Di dalamnya akan dijelaskan tentang pengertian, indikator, serta contoh angket tentang motivasi belajar. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga tentang hubungan kemampuan koneksi matematis dan motivasi belajar. Yang pertama yaitu tentang kemampuan koneksi matematis. Di sini saya telah menyajikan 3 pendapat para ahli tentang pengertian kemampuan koneksi matematis sebagai berikut. Pendapat yang pertama yaitu Ruspiani dalam Sumarmo 2007 halaman 117. Kemampuan mengaitkan konsep-konsep matematika baik antar konsep dalam matematika itu sendiri maupun mengaitkan konsep matematika dengan konsep dalam bidang lainnya merupakan kemampuan koneksi matematis. Pendapat yang kedua yaitu oleh Sumarno Utari tahun 2014 halaman 77. Koneksi matematika atau mathematical connection merupakan kegiatan yang meliputi, mencari, dan memahami hubungan berbagai representasi konsep, topik, dan prosedur matematika, menerapkan matematika dalam bidang lain atau dalam kehidupan sehari-hari, dan memahami representasi ekuivalen suatu konsep. Dan yang terakhir menurut Brunner dalam Rus Effendi 1988 halaman 152. Dalam matematika, setiap konsep berkaitan dengan konsep yang lain, begitu pula dengan yang lainnya. Misalnya, dalil dan dalil, antara teori dan teori, antara topik dengan topik, ataupun antara cabang matematika dengan cabang matematika lain. Nah, jadi, menurut pendapat saya, kemampuan koneksi matematika peserta didik adalah kesanggupan siswa dalam menggunakan hubungan topik atau konsep matematika yang sedang dibahas dengan konsep matematika lainnya, dengan pelajaran lain atau disiplin ilmu lain, dan dengan kehidupan sehari-hari dalam menyelesaikan masalah matematika. Selanjutnya yaitu indikator kemampuan koneksi matematis. Menurut Sumarmo Utari 2013 halaman 449 menyebutkan beberapa indikator kemampuan koneksi matematika sebagai berikut. Nah, yang pertama itu memahami representasi ekuivalen suatu konsep, proses, atau prosedur matematika. Nah, di sini dalam penyelesaian permasalahan siswa dituntut untuk memahami representasi ekuivalen suatu konsep, proses, atau prosedur matematika dan dapat membantu dalam penyelesaian soal tersebut. Maksudnya, siswa paham tentang apa yang akan diselesaikan di dalam soal dengan mengingat dan memahami konsep, proses, atau prosedur matematika yang ekuivalen dan pernah ia pelajari. Nah, yang kedua yaitu mencari hubungan berbagai representasi konsep, proses, atau prosedur matematika. Dalam penyelesaian permasalahan, siswa dituntut untuk mencari hubungan representasi konsep, proses, atau prosedur matematika yang berhubungan dengan penyelesaian soal atau permasalahan yang akan dipecahkan. Nah, yang ketiga itu memahami hubungan antar topik matematika. Matematika memiliki banyak sekali topik yang saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, siswa dituntut agar dapat mempelajari beberapa topik matematika yang memang saling berkaitan dan dapat menyelesaikannya dalam bentuk soal atau permasalahan. Dan yang keempat itu menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari.
Matematika memang memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, namun karena matematika memiliki sikap yang cukup abstrak, maka banyak siswa yang kesulitan apabila menerapkan ilmu matematika dalam kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu, diharapkan siswa dapat mengerti dan memahami serta dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan konsep-konsep matematika. Yang kelima itu mencari hubungan suatu prosedur dengan prosedur lain dalam representasi yang ekuivalen. Dalam penyelesaian permasalahan, siswa dituntut untuk mencari dan menggunakan hubungan prosedur dengan prosedur lain yang ekuivalen dan dapat membantu dalam penyelesaian soal tersebut. Dan yang terakhir itu menerapkan hubungan antar topik matematika dan antar topik disiplin ilmu lainnya. Matematika sebagai disiplin ilmu lain dapat bermanfaat baik bagi perkembangan disiplin ilmu lain, banyak ilmu lain yang perkembangannya bergantung dari matematika. Oleh karena itu, siswa dituntut dapat menyelesaikan soal atau permasalahan yang berkaitan dengan ilmu lain. Yang selanjutnya yaitu contoh instrumen kemampuan koneksi matematika. Indikator yang pertama yaitu memahami representasi ekuivalen suatu konsep, proses, atau prosedur matematika. Contohnya yaitu dua buah minuman teh berbeda rasa dikemas dalam kotak berbentuk balok seperti gambar di bawah ini. Kotak kemasan minuman produk teh kotak berukuran panjang 3x cm, lebar 2y cm, dan tingginya 6z cm. Sedangkan kotak kemasan minuman produk teh botol berukuran panjang 2x cm, lebar 1,5y cm, dan tingginya 8z cm. Tentukanlah luas karton yang dibutuhkan untuk membuat kedua kotak kemasan tersebut dan berapa mili isi teh dalam kotak tersebut. Indikator yang kedua yaitu mencari hubungan berbagai representasi konsep, proses, atau prosedur matematika. Contohnya yaitu perbandingan volume dua buah kubus adalah 1:27. Tentukan perbandingan luas permukaan kedua kubus. Indikator yang ketiga memahami hubungan antara topik matematika. Contohnya sebuah kotak berbentuk prisma persegi panjang dengan alas berukuran 12 dm x 10 dm dan tinggi 20 dm berisi dadu kecil berbentuk kubus dengan panjang rusuk adalah 2 dm. Hitung luas permukaan kedua bangun ruang tersebut dan berapa banyak dadu kecil dalam kotak tersebut. Nah, untuk indikator yang keempat, menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, sebuah aula berbentuk balok dengan ukuran panjang 8 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4 meter. Dinding bagian dalamnya akan dicat dengan biaya 80.000 per meter persegi. Jumlah seluruh biaya pengecatan adalah. Indikator yang kelima yaitu mencari hubungan suatu prosedur dengan prosedur lain dalam representasi yang ekuivalen. Contohnya, Robi mempunyai sebuah rumah. Atap rumah Robi berbentuk limas dengan tinggi limas 2 meter, alasnya berbentuk persegi panjang dengan panjang 20 meter dan lebar 10 meter. Berapa meter kubik udara yang ada dalam ruangan atap tersebut? Dan yang terakhir, indikator yang keenam, menerapkan hubungan antara topik matematika dan antara topik disiplin ilmu lainnya. Contohnya yaitu ruang kelas 8 berbentuk balok dengan ukuran panjang 10 meter, lebar 6 meter, dan tingginya 4 meter. Dinding pada ruang kelas akan dicat setiap 30 meter persegi. Dinding diperlukan 1 kg cat. Berapa kilogram cat yang digunakan untuk mengecat ruang kelas 8? Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang motivasi belajar. Ada beberapa pendapat para ahli tentang pengertian motivasi belajar sebagai berikut. Pendapat yang pertama yaitu McDonald pada Zanti 2016, perubahan kekuatan yang timbul dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya perasaan atau emosi dan diawali dengan tanggapan terhadap adanya tujuan yang ingin dicapai merupakan definisi dari motivasi. Menurut pendapat Clayton Alderfer dalam Nassar 2004 halaman 42, motivasi belajar adalah kecenderungan siswa dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Dan yang terakhir menurut Dimyati tahun 2002, motivasi belajar adalah dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar.
Dalam motivasi terkandung adanya keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan, dan mengarahkan sikap dan perilaku individu belajar. Jadi, menurut pendapat saya, motivasi adalah suatu kondisi fisiologis dan psikologis yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan atau kebutuhan. Dan motivasi belajar adalah semua gejala yang terkandung dalam stimulasi tindakan untuk membangkitkan, mempertahankan, dan mengontrol dorongan dasar pada siswa dalam mencapai tujuan belajar. Yang selanjutnya yaitu indikator motivasi belajar. Hamzah 2007 dan Uno 2008 mengajukan beberapa indikator motivasi belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu timbulnya hasrat dan keinginan untuk berhasil. Pada indikator ini menggambarkan tentang hasrat dan keinginan siswa dalam belajar serta keinginan siswa dalam mencapai keberhasilan. Yang kedua itu adanya dorongan dan kebutuhan dari diri dalam belajar. Pada indikator ini menggambarkan dorongan yang dimiliki siswa dalam mencapai belajarnya serta adanya kebutuhan dalam diri siswa untuk belajar dalam mencapai tujuan tertentu. Dan yang ketiga itu adanya cita-cita dan harapan yang ingin dicapai di masa depan. Pada indikator ini menggambarkan tentang apa yang menjadi cita-cita dan harapan siswa bagi masa depannya dalam melaksanakan pembelajaran. Yang keempat itu adanya penghargaan dalam belajar. Pada indikator ini menggambarkan tentang berbagai bentuk penghargaan yang ingin dan yang tidak ingin didapat oleh siswa dalam proses pembelajaran yang dapat menimbulkan motivasi dalam diri siswa. Nah, yang terakhir yaitu adanya aktivitas yang menarik perhatian dalam belajar. Pada bagian indikator ini menggambarkan apa saja yang dapat menarik perhatian siswa untuk melaksanakan pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai acuan guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang selanjutnya yaitu contoh angket motivasi belajar. Indikator yang pertama yaitu timbulnya hasrat dan keinginan untuk berhasil. Beberapa pernyataannya adalah sebagai berikut. Saya belajar matematika atas keinginan sendiri. Dan yang kedua, saya hanya mencatat hasil penyelesaian soal-soal matematika dalam diskusi kelompok tanpa memahami hasil diskusi tersebut. Nah, pada yang A itu adalah pernyataan positif dan yang B pernyataan negatif. Yang kedua yaitu adanya dorongan dari kebutuhan dari diri dalam belajar. Beberapa pernyataannya sebagai berikut. Pernyataan positif, saya mempelajari materi matematika sebelum diberikan guru di sekolah. Dan yang kedua, pernyataan negatifnya, saya mengerjakan tugas matematika dengan mencontek pekerjaan teman. Yang ketiga adalah adanya cita-cita dan harapan yang ingin dicapai di masa depan. Beberapa pernyataannya adalah sebagai berikut. Pernyataan positif, saya rajin belajar karena ingin mendapat hasil belajar yang memuaskan. Pernyataan negatif, saya mempelajari matematika tanpa target apapun. Indikator yang keempat, adanya penghargaan dalam belajar. Beberapa pernyataan adalah sebagai berikut. Pernyataan positifnya yaitu saya yakin bisa mendapat nilai yang tinggi dalam mata pelajaran matematika jika saya rajin belajar. Dan yang kedua, pernyataan negatif, saya cemas hasil belajar matematika saya jelek. Yang terakhir yaitu adanya aktivitas yang menarik perhatian dalam belajar. Beberapa pernyataannya sebagai berikut. Pernyataan positifnya itu saya menjadi lebih bersemangat dalam belajar matematika saat guru memberikan pujian atas usaha saya dalam menyelesaikan soal. Pernyataan negatifnya itu materi matematika yang dijelaskan guru begitu membosankan sehingga saya lebih senang menggambar, membuat coret-coretan, atau melamun pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, yang terakhir, yaitu yang ketiga, tentang hubungan kemampuan koneksi matematis dan motivasi belajar. Tingkat keeratan antara kemampuan koneksi matematis dengan motivasi belajar tergolong tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara kemampuan koneksi matematis dan motivasi belajar siswa memiliki hubungan yang positif dan memiliki keeratan yang kuat.
Dengan kata lain, ketika motivasi belajar siswa tinggi, maka kemampuan koneksi matematis siswa pun tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian Ulia dan Irawati pada tahun 2016 bahwa dari uji korelasi, hubungan kemampuan koneksi matematis dan motivasi belajar mempunyai pengaruh positif, sehingga ketika kemampuan koneksi matematis tinggi, maka motivasi belajar siswa pun tinggi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah-salah kata, mohon maaf. Saya menerima saran dan kritik dari teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.